Hari ini Aye dateng mau lomba. Lomba festival literasi Kote Tangerang. Aduh, emak asiknya nonton lomba-lombaan. Ade guru dan murid ikut lomba. Ya, gitu aja ya. Nanti bisa-bisa satu album lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu Panitia Lomba, dan Bapak Ibu Guru kece sekota Tangerang. Hari ini Aye datang gak bawa spidol, enggak juga nenteng-nentengin infokus ke kelas. Hari ini Aye mau nyeritain suatu kisah. Bukan kisah horor, bukan kisah percintaan, apalagi kisahnya Luna no Maxim. Bukan nih. Hari ini Aye mau nyeritain suatu tempat yang diam-diam punya nilai sejarah yang panjang. Namanya Masjid Jami Kalipasir yang letaknya di pinggiran Sungai Cisadane, Kote Tangerang. Jadi waktu itu Aye lagi jalan-jalan ke pasar lama. Pak. Iha. Lah, kok naik kuda kan lagi jalan? Oh iya, lagi jalan ke pasar lama sore-sore niatnya mah mau beli telur gulung kesukaan Aye. Tapi entah kenapa pas lagi jalan ini kaki ngajakin belok ke arah sungai. Pas Aye belok ke arah sungai, Aye lihat ada bangunan warnanya putih. Ada kayunya, tiang kayu. Kelihatannya udah tua. Terus Aye lihat lagi, ada pintu modelannya melengkung. Kayak pintu zaman kolonial Belanda. Terus dateng engkong-engkong pakai jubah putih, senyumnya ramah bener, matanya adem kayak ubin Masjid Jami Kalipasir. Nah, Aye tanya ke engkong-engkong, "Kong, ini beneran Masjid Jami Kalipasir, Kong?" Engkong pun tersenyum dan menjawab, "Iya Neng, betul ini Masjid Jami Kalipasir. Usianya udah 1700-an. Udah tua, tapi walaupun udah tua, alhamdulillah belum pensiun." Aye pun ketawa kecil. Bisa banget engkong-engkong. Nah, terus engkong-engkong itu ngenalin dirinya. Ternyata namanya Engkong Haji Mansur, marbot masjid yang turun-temurun di masjid tersebut. Lalu Engkong bicara, "Ayo Neng, mari duduk di serambi aja, ayo." Setelah kami duduk di serambi, Aye pun nanya ke Engkong, "Kong, emang ini masjid siapa pendirinya, Kong?" Engkong pun jawab lagi sambil tersenyum, "Ini Nang, masjid yang diriin namanya Temenggung Pamit Wijaya, bangsawan Jawa yang mau ke Banten tapi singgah dulu di Tangerang. Cara dakwahnya sabar, lembut, kagak pakai marah-marah, kagak pakai bentak-bentak, apalagi yang di status WA, nggak ada tuh." Aye pun tersenyum. Ya ilah, Kong bisa lagi aja. Oh gitu ya Kong ya. Lalu mate Aye nengok ke arah pojokan. Set. Wah, ada beduk gede. Aye pun nanya karena penasaran, "Kong, itu beduk masih dipakai, Kong?" Kong pun tersenyum dan menjawab,
Asli Neng, itu beduk masih dipakai Neng. Itu beduk dari zaman kolonial Belanda. Belum ada toa, belum ada aplikasi pengingat sholat. Tapi itu beduk bikin sadar orang untuk sholat. Masya Allah, saya pun menjawab, keren banget ya Kong ya. Berarti itu beduknya kayak alarm versi zaman kolonial Belanda Kong. Iya Neng, bisa jadi itu ya. Tapi itu Neng, beduk bukan sembarang beduk. Itu bukan hanya alat biasa. Itu adanya dari zaman Belanda, dari zaman revolusi sampai zaman sekarang. Yang orang-orang suka marah-marah karena sinyal hilang. Nah, setelah itu tiba-tiba muncul ada anak SD yang biasanya main di Masjid Jami Kalipasir. Namanya Dina. Lalu Dina pun nyeletuk ke engkong-engkong. Kong, ini masjidnya ada beduk Kong. Itu beduknya bisa nyambung ke YouTube nggak Kong? Engkong pun ketawa. Neng, cantik botok. Itu beduk bukan wifi, tapi beduk itu bisa nyambung ke hati orang yang dengerinnya. Oh, Dina pun tersenyum dan manggut-manggut. Oh, gitu ya Kong. Jadi ini buat ngingetin kita ya Kong ya. Dijawab sama engkong. Iya Neng botol cantik, betul. Engkong pun menjawab, Neng ini beduk untuk pengingat sholat, untuk pengingat hidup, biar gak lupa ame yang di atas, ame Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, nah dari percakapan saya dengan engkong Haji Mansur, saya jadi belajar banyak nih bahwa masjid itu bukan hanya sebagai tempat sholat, tapi juga nyampein nilai dan juga budaya tempat lahirnya Allah. Masjid Jami Kalipasir berdampingan dengan Kelenteng Bontek Dio, Gereja Santa Maria, dan Wihara Padu Mutara. Semuanya hidup rukun, nggak ada saling usik. Zaman dahulu nggak ada tuh yang namanya medsos, tapi bisa hidup dengan rukun. Nggak kayak sekarang kan, di WA grup aja bisa jadi ribut. Engkong Ngaji juga bilang, dulu orang musyawarah, belajar, berdagang di sini, kumpul di sini, beda agama, beda suku, beda adat, beda budaya, tapi tetap saudara. Nah, jadi kita nih berpikir ya, terutama saya sebagai guru, bukan kita yang ngenalin tempat-tempat bersejarah kayak gini ke anak-anak. Jangan kaget kalau anak nanti lebih mengenal anime, drakor, lagu-lagu barat, atau budaya-budaya barat lainnya dibandingkan dengan kote sejarahnya sendiri. Nah, teman-teman guru yang saya hormati dan saya banggakan, kita emang kagak bisa nih bangun masjid yang tuanya setua Masjid Jami Kalipasir. Tapi kita bisa numbuhin cinta ke hati anak-anak kita untuk mencintai budaya, terutama untuk belajar sejarah dari nilai suatu daerah atau nilai suatu tempat yang salah satunya adalah Masjid Jami Kalipasir. Bukan hanya dari buku aja kita belajar, kita juga bisa banyak belajar dari tempat-tempat yang memiliki historis yang baik. Nah, orang yang mengenal sejarah insya Allah nggak akan hilang arah. Saya tutup dengan pantun. Beduk tua di tepi Cisadane, bunyi nyaring panggil
berjamaah, warisan budaya jangan sampai merane, kita guru jaga dengan amanah. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.